Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi'is sayyi'atil hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, yang insyaallah selalu berada dalam naungan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tak hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita selalu termasuk yang mendapatkan hidayahnya serta berada dalam keadaan iman dan Islam hingga akhir hayat. Pada kesempatan yang mulia ini, saya selaku khatib mengajak kepada hadirin sekalian untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul khutbah pada hari ini yaitu demokrasi dalam pandangan Islam. Sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an terdapat banyak ayat yang terkait dengan prinsip utama demokrasi. Antara lain Quran surah Al-Imran ayat 159 dan Asy-Syura ayat 38 yang berbicara tentang musyawarah. Al-Maidah ayat 8, Asy-Syura ayat 15 yang berbicara tentang keadilan. Al-Hujurat ayat 13 tentang persamaan. An-Nisa ayat 58 tentang amanah. Ali Imran ayat 104 tentang kebebasan mengkritik. An-Nisa ayat 58, 83 dan Asy-Syura ayat 38 tentang kebebasan pendapat dan seterusnya. Jika dilihat basis empiriknya, menurut Aswab Mahasin, agama dan demokrasi memang berbeda. Agama berasal dari wahyu, sementara demokrasi berasal dari pengumpulan pemikiran manusia. Dengan demikian, agama memiliki dialektiknya. Namun, begitu menurut Mahasin, tidak ada halangan bagi agama untuk berdampingan dengan demokrasi. Sebagaimana dijelaskan bahwa elemen-elemen pokok demokrasi dalam perspektif Islam meliputi Asyura, Al-Musawah, Al-Adalah, Al-Amanah, Al-Masuliyah, dan Al-Khurriyah. Yang pertama, Asyura. Syura merupakan suatu prinsip tentang cara pengambilan keputusan yang secara eksplisit ditegaskan dalam Al-Quran. Misalnya saja disebut dalam Quran surah Asy-Syura ayat 38. Dan bagi orang-orang yang menerima atau mematuhi seruan Tuhan dan melaksanakan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dalam surah Ali Imran ayat 159 dinyatakan, dan bermusyawarah dengan mereka dalam urusan itu. Jelaslah bahwa musyawarah sangat diperlukan sebagai bahan pertimbangan dan tanggung jawab bersama
di dalam setiap mengeluarkan sebuah keputusan. Yang kedua, al-adalah. Al-adalah adalah keadilan. Artinya dalam menegakkan hukum termasuk rekrutmen dalam berbagai jabatan pemerintah harus dilaksanakan secara adil dan bijaksana. Tidak boleh kolusi dan nepotisme. Arti pentingnya penegakan keadilan dalam sebuah pemerintahan ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayatnya. Antara lain dalam surah An-Nahl ayat 90, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang berbuat keji, kemungkaran dan permusuhan. Yang ketiga, al-musawah. Al-musawah adalah kesejajaran, egaliter. Artinya tidak ada pihak yang merasa lebih tinggi dari yang lain sehingga dapat memaksakan kehendaknya. Penguasa tidak bisa memaksakan kehendaknya terhadap rakyat, berlaku otoriter dan eksploitatif. Kesejajaran ini penting dalam suatu pemerintahan demi menghindari dari hegemoni penguasa atas rakyat. Dalam perspektif Islam, pemerintah adalah orang atau instansi yang diberi wewenang dan kepercayaan oleh rakyat melalui pemilihan yang jujur dan adil untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan dan undang-undang yang telah dibuat. Oleh sebab itu, pemerintah memiliki tanggung jawab besar di hadapan rakyat, demikian juga kepada Tuhan. Dengan begitu, pemerintah harus amanah, memiliki sikap dan perilaku yang dapat dipercaya, jujur, dan adil. Sebagian ulama memahami al-musawah ini sebagai konsekuensi logis dari prinsip al-asyura dan al-adlah. Di antara dalil Al-Quran yang sering digunakan dalam hal ini adalah surah Al-Hujurat ayat 13. Sementara dalil sunnahnya cukup banyak, antara lain tercakup dalam khutbah wada dan sabda Nabi kepada keluarga Bani Hashim. Dalam hal ini Nabi pernah berpesan kepada keluarga Bani Hashim sebagaimana sabdanya, "Wahai Bani Hashim, jangan sampai orang lain datang kepadaku membawa prestasi amal, sementara kalian datang hanya membawa pertalian nasab. Kemuliaan kamu di sisi Allah adalah ditentukan oleh kualitas takwanya." Dan yang keempat adalah al-amanah. Al-amanah adalah sikap pemenuhan kepercayaan yang diberikan seseorang kepada orang lain. Sebab kepercayaan atau amanah tersebut harus dijaga dengan baik dalam konteks kenegaraan. Pemimpin atau pemerintah yang diberikan kepercayaan oleh rakyat harus mampu melaksanakan kepercayaan tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab. Persoalan amanah ini terkait dengan sikap adil, sehingga Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surah An-Nisa ayat 58 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Yang kelima adalah al-masuliyah. Al-masuliyah adalah tanggung jawab. Sebagaimana kita ketahui bahwa kekuasaan dan jabatan itu adalah amanah yang harus diwaspadai, bukan dinikmati, bukan nikmat yang harus disyukuri. Maka rasa tanggung jawab bagi seorang pemimpin atau penguasa harus dipenuhi. Dan kekuasaan sebagai amanah ini memiliki dua pengertian, yaitu amanah yang harus dipertanggungjawabkan di depan rakyat dan juga amanah yang harus dipertanggungjawabkan di depan Tuhan. Sebagaimana sabda Nabi, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Yang terakhir adalah al-hurriyah. Al-hurriyah adalah kebebasan. Artinya bahwa setiap warga masyarakat diberi hak dan kebebasan untuk mengekspresikan pendapatnya. Sepanjang hal itu dilakukan dengan cara yang bijak dan memperhatikan al-akhlak, al-karimah, dan dalam rangka al-amr bil ma'ruf wan nahi an munkar. Demokrasi digunakan untuk mencapai kemajuan, kemaslahatan bersama. Berkaitan dengan sistem pemerintahan dalam bernegara, Islam memperjuangkan kesejahteraan. Kaidah-kaidah kepemerintahan dalam Islam menekankan prinsip kesetaraan. Dalam Al-Quran, surah Al-Hujurat ayat 13, Allah berfirman, "Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi ataqakum inna
innallaha alimun khabir. Artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Secara doktriner dalam ajaran Islam terdapat prinsip-prinsip dan elemen-elemen dalam demokrasi. Meskipun secara generik global, prinsip dan elemen-elemen demokrasi dalam ajaran Islam itu adalah asyura, al-adalah, al-amanah, al-masuliyah, dan al-khurriyah. Realitas demokrasi dalam sebuah negara pernah diterapkan pada masa Nabi Muhammad dan Khulafaur Rasyidin. Tetapi setelah itu, pada sebagian besar negara-negara Islam tidak mewarisi nilai-nilai demokrasi tersebut. Realitas ini tidak hanya terjadi pada negara-negara Islam saja, tetapi juga negara non-Islam. Inilah problem yang dihadapi oleh banyak negara. Secara umum, nilai-nilai agama memang belum banyak dipraktikkan dalam ikut memberikan kontribusi pada banyak negara. Apalagi negara sekuler. Oleh sebab itu, statement Fukuyama maupun Huntington yang mengatakan bahwa secara empirik Islam tidak kompatibel dalam demokrasi tidak sepenuhnya benar, sebab di negara non-muslim pun demokrasi juga tidak sepenuhnya diterapkan. Itu saja khutbah yang dapat khotib sampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu was samiul alim wa qur rabbi ghfir wa anta khairur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ya'ita'i dzil qurban wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yazkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazirkum wa la zikrullahi akbar. Aqimus shalah.